Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reski Ayu Wulandari, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025, Kementerian ATR BPN gelombang 3, angkatan 20, kelompok 1. Hari ini saya ingin berbagi cerita pengalaman belajar saya pada pembelajaran sinkronus agenda 1 tentang sikap dan perilaku bela negara yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Yang pertama, kaitan bela negara dan konflik kepentingan. Bela negara berarti melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan menjunjung integritas dan tanggung jawab. Sementara itu, konflik kepentingan muncul saat kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan publik. Yang kedua adalah menyeimbangkan bela negara dan integritas. Bela negara berarti mendahulukan kepentingan nasional, sementara konflik kepentingan muncul ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan publik. Yang ketiga adalah pengelolaan konflik kepentingan dalam lingkungan ASN. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi seseorang mempengaruhi netralitas dalam pengambilan keputusan. Tujuan pengelolaan konflik kepentingan adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Yang keempat adalah jenis dan sumber konflik kepentingan. Jenis konflik kepentingan dibagi menjadi dua, yang pertama aktual dan yang kedua potensial. Aktual, kepentingan pribadi yang langsung memengaruhi keputusan, dan potensial adalah kepentingan yang mungkin memengaruhi keputusan di masa depan. Sumber konflik kepentingan bisa dari bisnis atau finansial, hubungan keluarga atau kerabat, afiliasi, pekerjaan sampingan, rangkap jabatan, penerimaan hadiah, atau gratifikasi. Yang kelima adalah proses pengelolaan konflik kepentingan. Yang pertama, identifikasi, mencatat daftar kepentingan pribadi. Kedua, deklarasi, melaporkan konflik aktual kepada atasan sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, pengendalian atasan, menetapkan mitigasi. Yang keempat adalah pengawasan, mekanisme pengaduan dan audit internal. Yang kelima adalah apresiasi, memberikan penghargaan untuk contoh baik dalam pengelolaan konflik. Yang keenam adalah internalisasi budaya bebas konflik kepentingan yang caranya dapat dilakukan lewat yang pertama adalah pelatihan berupa materi untuk CPNS dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua adalah sosialisasi, media elektronik atau non-elektronik, dan diskusi kelompok. Ketiga, bimbingan atau konsultasi dengan tim ahli. Yang keempat, lingkungan kerja seperti role modeling pimpinan, peer influence, dan detail organisasi. Bagian yang belum saya pahami adalah hubungan antara bela negara dan konflik kepentingan, karena saya masih bingung bagaimana kepentingan pribadi bisa mengganggu semangat bela negara. Untuk mengatasinya, saya akan mencari contoh kasus dan berdiskusi agar lebih paham. Sekian yang dapat saya sampaikan pada Learning Journal agenda pertama hari ini. Sampai jumpa pada Learning Journal berikutnya.